So, diggity 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 hey. Diggity 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 diggity. Halo guys, masih sehat kan dompetnya? Buat kalian para penikmat torsi badak yang sering dituduh hobi cumi-cumi darat, kayaknya akhir-akhir ini senyum kalian agak sedikit dipaksakan ya. Gimana enggak, fenomena naiknya harga BBM diesel non-subsidi makin hari makin bikin geleng-geleng kepala. Bayangin aja, kalian yang baru meminang SUV gagah sekelas Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, atau bahkan MPV andalan keluarga idaman, Toyota Innova Reborn yang udah bermesin Euro 4, sekarang harus menghadapi realita pahit. Mesin modern non-sensitif itu kan dietnya ketat. Haram hukumnya dikasih minum biosolar biasa kalau nggak mau dapat surat cinta berupa lampu indikator engine check menyala atau menyumbat diesel particulate filter. Alhasil, setiap kali masuk SPBU dan melihat angka di dispenser Pertamina Dex atau setaranya, rasanya tuh kayak lagi bayar cicilan motor mini. Sensasi berkendara yang tadinya dibilang efisien karena mesin diesel itu irit, sekarang malah berubah jadi simulasi uji nyali ketahanan finansial. Tapi tunggu dulu, buat kalian para pengguna mobil peminum solar, jangan berkecil hati sendirian, karena di sebelah kalian ada sekumpulan pemilik electric vehicle yang lagi garuk-garuk kepala sambil elus dada. Ingat kan era di mana mobil listrik digembar-gemborkan sebagai juru selamat masa depan yang super hemat dengan segala iming-iming karpet merah dari pemerintah? Nah, euforia itu mendadak agak hambar setelah munculnya desas-desus dan penyesuaian kebijakan baru terkait insentif pajak EV di Indonesia. Para early adopter yang awalnya merasa paling visioner dan pintar karena bisa bebas ganjil genap serta dapat potongan pajak gede, sekarang justru dibuat kecewa dan merasa kena prank. Kebijakan yang dinilai pelin-pelan ini bikin kalkulasi total cost of ownership yang udah dihitung matang-matang di Excel jadi berantakan. Jadi, entah kalian tim yang knalpotnya masih bau belerang atau tim yang mobilnya kalau jalan cuma kedengeran suara ban, kita semua sama-sama lagi bingung nih. Kira-kira, industri otomotif tanah air mau dibawa kemana sih? Yuk, kita breakdown bareng-bareng. Kali ini kami mau ngebahas fenomena yang bikin dompet para owner SUV leather frame dan MPV sejuta umat diesel megap-megap. Kalau dulu punya Fortuner, Pajero Sport, atau Innova Reborn bermesin Euro 4, itu berasa megang aset investasi yang harganya lebih stabil daripada harga diri mantan. Sekarang situasinya lagi berbalik 180 derajat karena pasar mobil bekasnya lagi kebakaran alias harganya mulai terjun bebas. Masalahnya klise tapi fatal. Spesifikasi mesin makin canggih minta minum Dex, tapi dompet ownernya masih pengen dimanjain sama solar subsidi yang sekarang aksesnya makin diperketat pakai QR code dan antrean yang panjangnya ngalahin antrean bansos. Alhasil banyak unit pencari nafkah ini terpaksa dilego ke bursa mobil bekas karena biaya operasionalnya udah nggak masuk akal lagi buat harian. Apalagi kalau nekat dicekokin biosolar terus-menerus, siap-siap aja injektor sama common railnya nangis darah dan minta jajan puluhan juta. Jadi apakah ini waktu yang tepat buat kalian serok bawah unit-unit idaman ini? Atau justru ini pertanda era kejayaan mesin diesel di Indonesia mulai menemui jalan buntu? Langsung aja kita bedah tuntas di video kali ini. Harga solar non-subsidi resmi meroket tembus angka Rp23.000 per liter. Dan jujur saja, ini adalah gempa bumi buat para penganut aliran torsi badak di Indonesia. Terutama buat kalian yang di garasinya nangkring SUV gagah sekelas Pajero Sport atau Fortuner yang selama ini dianggap sebagai simbol kemapanan sekaligus efisiensi. Sekarang pertanyaannya bukan lagi soal seberapa kencang mobil kalian bisa lari di tol Trans Jawa, tapi seberapa kuat dompet kalian menahan gempuran harga Dex Lite yang harganya sudah kayak kopi artisan di mall. Sementara pakai biosolar, resiko common rail jebol sudah menanti di depan mata. Jadi, apakah ini akhir dari era kejayaan SUV diesel di tanah air atau justru cuma fase seleksi alam bagi para sultan yang sebenarnya? Oke, jangan panik. Mari kita ulas detail-detailnya. Jadi semuanya berawal dari fluktuasi harga minyak mentah dunia yang lagi nggak karuan gara-gara tensi geopolitik di Timur Tengah yang nggak kunjung adem. Karena kita masih bergantung pada impor, otomatis harga bahan bakar non-subsidi kayak Dex Lite dan Pertamina Dex ikut terkerek naik mengikuti mekanisme pasar global. Dan April 2026 ini jadi puncaknya.
Di Indonesia, fenomena ini jadi unik karena kita punya dualisme solar. Ada biosolar yang murahnya minta ampun karena disubsidi negara, dan ada diesel berkualitas tinggi yang harganya sekarang bikin sesak napas. Masalahnya, mesin-mesin modern kayak 4N15 milik Pajero Sport atau 1GD FTV punya Fortuner itu bukan mesin sembarangan yang bisa diet sembarangan juga. Mereka punya standar emisi Euro 4 yang sangat ketat. Mesin-mesin ini butuh bahan bakar dengan angka cetannya tinggi dan kandungan sulfur yang sangat rendah supaya sistem injeksi common railnya tetap awet dan gak mampet. Nah, sekarang bayangkan posisi pemilik Pajero dan Fortuner. Di satu sisi, harga Dexlite sudah menyentuh 23 ribuan. Di sisi lain, mengisi biosolar itu ibarat memberi makan atlet lari dengan gorengan pinggir jalan setiap hari. Kelihatannya kenyang, tapi performa hancur dan jantung mesin perlahan rusak. Lalu gimana nasib Pajero dan Fortuner di jalanan? Jelas, kasta cumi darat yang biasanya bangga dengan asap hitamnya, kini mulai agak ngerem injakan gasnya. Nggak lucu kan? Niatnya mau pamer akselerasi, tapi sekali bejegas, uang 50.000 langsung menguap. Secara teknis, kalau dipaksa pakai biosolar terus-menerus, fuel filter bakal cepat kotor, deposit karbon bakal menumpuk di nozzle injektor, dan kalau sudah rusak, biaya gantinya bisa bikin kalian jual motor buat benerin satu set injektor doang. Makanya, sekarang banyak pemilik SUV diesel yang mulai galau. Mau dijual sayang karena mobilnya enak, mau dipakai harian kok rasanya lebih mahal daripada cicilan rumah di pinggiran Jakarta. Kondisi ini langsung merembet ke pasar mobil bekas. Ini bagian yang paling seru buat dibahas kalau kalian sering mantengin bursa mobil di MGK Kemayoran atau bursa otomotif lainnya. Para pedagang mobil bekas sekarang lagi pusing 7 keliling. Pajero Sport dan Fortuner yang biasanya jadi barang panas yang cuma parkir seminggu langsung laku, sekarang mulai agak lama muternya. Calon pembeli yang tadinya sudah siap DP, tiba-tiba mundur teratur begitu melihat harga Dexlite di SPBU. Mereka jadi mikir 2 kali, gue sanggup beli mobilnya, tapi sanggup enggak beli minumnya. Stok Pajero dan Fortuner di showroom mulai menumpuk. Hukum pasar berlaku. Ketika permintaan turun tapi stok banyak, harga unit bekasnya mulai goyang. Beberapa pedagang bahkan mulai berani kasih diskon gede-gedean demi unit yang lepas. Tapi jangan salah, bagi pembeli yang cerdas atau punya budget lebih, ini justru waktu yang tepat buat sikat unit tahun muda dengan harga miring. Dengan catatan, mereka memang punya budget operasional yang sehat. Di sisi lain, pedagang mobil second juga mulai banting setir. Mereka mulai rajin stok mobil-mobil hybrid atau mobil bensin yang lebih irit karena konsumen sekarang mulai realistis. Terus, apa solusinya buat kalian yang sudah terlanjur sayang sama SUV diesel kesayangan? Apakah harus langsung dijual atau ada jalan tengahnya? Solusi pertama yang paling sering diambil adalah turun kasta soal bahan bakar tapi dengan perawatan ekstra. Banyak yang pakai biosolar tapi ditambahin additive solar atau diesel purge secara rutin setiap 5.000 atau 10.000 km. Ini solusi setengah matang sebenarnya. Bisa membantu membersihkan injektor tapi tetap saja nggak bisa mengubah kualitas dasar bahan bakar yang rendah cetain. Mesin bakal terasa lebih kasar dan getarannya lebih berasa sampai kabin. Solusi kedua, yang lebih teknis, adalah memasang double fuel filter. Jadi ada filter tambahan yang bertugas menyaring kotoran dan kandungan air dari biosolar sebelum masuk ke filter utama dan mesin. Ini cukup efektif untuk menjaga komponen injeksi, tapi ya itu tadi, kalian harus rajin cek dan ganti filter secara berkala. Capek di perawatan, tapi aman di kantong harian. Solusi ketiga, ya balik lagi ke gaya mengemudi. Kalau biasanya kalian hobi kick down di tol, sekarang coba belajar teknik eco driving. Tahan ego kalian, biarkan bus antar kota nyalip. Yang penting konsumsi BBM tetap irit. Tapi kalau kalian sudah benar-benar lelah dengan drama harga solar, mungkin ini saatnya mempertimbangkan untuk pindah ke lain hati. Saat ini, pasar mobil hybrid di Indonesia lagi seksi-seksinya. Lihat saja Innova Zenix Hybrid yang penjualannya gila-gilaan. Iritnya dapat, tenaganya instan, dan gak perlu pusing mikirin kualitas solar. Untuk para pecinta Pajero dan Fortuner garis keras, kenaikan harga ini sebenarnya adalah ujian loyalitas. Apakah kalian mencintai SUV ini karena fungsinya atau cuma karena gengsinya?
Kalau karena fungsi ya, kalian pasti sadar kalau mesin diesel itu memang habitatnya untuk kerja berat dan jarak jauh, di mana efisiensinya tetap lebih baik dibanding bensin kapasitas besar. Tapi kalau cuma buat gaya-gayaan di dalam kota, rasanya naik Pajero sambil isi Dexlite sekarang itu sudah masuk kategori hobi mahal yang agak kurang logis. Fenomena ini juga jadi tamparan buat produsen otomotif untuk segera mempercepat lokalisasi teknologi elektrifikasi pada model-model SUV tangguh mereka. Kita tunggu saja kapan Fortuner atau Pajero versi hybrid resmi aspal di sini. Intinya, kenaikan harga solar ini adalah cara alam dan ekonomi untuk menyeleksi siapa yang benar-benar sanggup memelihara badak di garasinya. Jangan sampai kalian terlihat gagah di luar, tapi pas masuk SPBU cuma berani isi 100.000 sambil berharap petugasnya nggak lihat kalau kalian sebenarnya grogi lihat angka di dispenser. Jadi, buat kalian pemilik Pajero dan Fortuner, selamat berjuang dengan pilihan masing-masing. Mau tetap bertahan dengan harga Dexlite yang fantastis, atau mulai berdamai dengan teknologi baru? Pilihan ada di tangan dan dompet kalian. Hari ini kita harus bicara serius soal kenyataan pahit yang lagi menghantam para pemilik mobil listrik di Indonesia. Karena jujur aja, euforia zero emission yang kemarin kita rayatang sepertinya harus berakhir dengan zero balance di rekening bank kita. Setelah sekian lama kita dimanjakan dengan janji-janji manis udara bersih dan biaya operasional yang katanya semurah harga cilok, pemerintah secara mengejutkan mulai menarik karpet merah berupa insentif pajak yang selama ini jadi alasan utama orang mau pindah ke EV. Sekarang, mimpi indah punya mobil canggih yang bebas biaya tahunan itu resmi berubah jadi mimpi buruk saat surat ketetapan pajak keluar, di mana angka 0 di kolom PKB tiba-tiba beranak pinak jadi jutaan rupiah, bikin banyak dari kita merasa kena prank skala nasional. Pertanyaannya, apakah EV masih jadi masa depan yang masuk akal, atau cuma sekedar tren mahal yang sebentar lagi bakal ditinggalkan karena aturan yang berubah-ubah secepat cuaca di puncak? Jadi gini, poin utama yang bikin semua orang mendidih adalah pencabutan insentif pajak secara drastis. Dulu, kita sombong banget ke pengguna mobil bensin karena pajak EV kita cuma ratusan ribu rupiah. Bahkan ada yang hampir nol. Sekarang angkanya langsung loncat ke jutaan rupiah, bro. Bayangin aja, mobil yang dulunya dibilang pajak murah, sekarang tagihannya setara sama mobil-mobil bensin di kelas yang sama. Buat kalian yang beli mobil listrik karena ngejar penghematan pajak tahunan, ini adalah pukulan telak yang telak banget. Sebenarnya, mitos hemat yang selama ini digembar-gemborkan itu mulai kelihatan retaknya. Kita sering dibilang kalau EV itu perawatannya murah karena nggak ada ganti oli. Tapi kalau pajaknya sendiri sudah jutaan rupiah, penghematan dari oli itu jadi nggak berasa sama sekali kan? Jangan lupa, banyak pemilik EV di Indonesia itu beli lewat jalur kredit. Bayangin beban finansialnya, cicilan mobil listrik yang harga belinya sudah lebih mahal dari mobil biasa, ditambah sekarang pajak tahunannya naik gila-gilaan. Ini sih bukan hemat, tapi boncos terstruktur. Kami merasa iming-iming pemerintah di awal itu cuma kayak tahap perkenalan aja. Begitu populasi EV sudah mulai banyak dan orang sudah terlanjur beli, keran subsidinya ditutup. Rasanya kayak kita ditarik masuk ke toko dengan diskon 90%, pas sudah di dalam, harganya balik normal. Belum lagi soal aturan ganjil genap. Salah satu selling point terkuat EV di Jakarta khususnya adalah bebas ganjil genap. Tapi dengan kebijakan yang mulai berubah, sudah banyak desas-desus kalau keistimewaan ini juga bakal dicabut. Kalau itu terjadi, apalagi bedanya EV sama mobil bensin biasa? Kalau ganjil genap sudah nggak berlaku buat EV, praktis keumburan EV tinggal diakselerasi instan aja. Tapi ya, masa kita bayar mahal-mahal cuma buat gaya-gayaan narik di lampu merah, sementara pajak dan aturan jalannya sama aja ribetnya. Masalah klasik lainnya, harga baterai. Ini adalah bom waktu yang selalu menghantui setiap pemilik mobil listrik. Memang ada garansi, tapi setelah masa garansi habis, biaya ganti baterai itu bisa setengah harga mobil baru. Ngeri nggak tuh? Dengan kenaikan pajak ini, nilai jual kembali atau resale value mobil listrik juga diprediksi bakal terjun bebas. Siapa yang mau beli mobil listrik bekas kalau biaya pajaknya mahal dan ada resiko baterai mati yang biayanya selangit? Kondisi ini bikin orang mulai sadar kalau mungkin kita terlalu terburu-buru nyemplung ke dunia EV murni. Kita seolah dipaksa jadi kelinci percobaan teknologi, tapi saat kita butuh dukungan regulasi yang stabil, malah dipotong di tengah jalan. Akhirnya banyak orang yang tadinya mau ambil EV sekarang mulai melirik balik ke mobil hybrid. Dan jujur aja, hybrid itu sekarang jadi pilihan yang paling masuk akal buat kondisi di Indonesia.
Mobil hybrid itu nggak butuh infrastruktur charging yang ribet, tapi tetap irit BBM. Dan yang paling penting, secara psikologis, pengguna hybrid nggak sekaget pengguna BEV pas dengar berita pencabutan insentif ini karena mereka sudah terbiasa dengan skema yang lebih moderat. Produsen otomotif besar pun sepertinya sudah mencium bau-bau perubahan ini. Mereka mulai mengalihkan fokus produksi dan marketing ke arah hybrid lagi. Karena yaitu tadi, pasarnya lebih stabil dan risiko regulasinya nggak se-ekstrim mobil listrik murni. Kalau kita lihat secara teknis, hybrid itu jembatan paling aman. Kalian tetap dapat teknologi motor listrik, tapi nggak perlu ketakutan kehabisan baterai di tengah tol Cipali, atau pusing mikirin pajak yang tiba-tiba melambung tanpa persiapan. Kami bukannya anti EV ya, tapi sebagai reviewer kita harus realistis. Kalau aturannya begini terus, EV cuma bakal jadi mainan orang kaya yang memang punya duit nganggur dan gak peduli sama biaya operasional atau nilai jual kembali. Buat kaum mendang-mending, situasi sekarang itu benar-benar gak mendukung buat beli EV. Mending uangnya dipakai buat beli hybrid yang jelas-jelas lebih tahan banting terhadap perubahan kebijakan pemerintah yang kadang suka gak ketebak. Kita juga harus kritis soal infrastruktur. Di kota besar mungkin oke, tapi kalau kita mau bawa EV ke daerah dan kena pajak mahal pula, rasanya kok kayak double zong. Sudah bayar mahal, fasilitas belum merata. Ingat, tujuan awal EV itu buat lingkungan dan efisiensi. Tapi kalau secara ekonomi malah bikin masyarakat susah, orang bakal balik lagi ke mesin pembakaran internal atau minimal ke hybrid yang lebih ramah di kantong. Jadi saran kami buat Anda yang sudah pegang SPK mobil listrik, coba dipikirkan lagi matang-matang. Cek lagi simulasi pajaknya dengan aturan terbaru, jangan sampai kaget pas STNK-nya keluar nanti. Kalau memang tujuan kalian cari ketenangan pikiran dan efisiensi jangka panjang tanpa drama regulasi, mobil hybrid saat ini adalah pemenangnya. Resiko baterai lebih kecil, pajak lebih terprediksi, dan infrastruktur bukan masalah. Pemerintah harusnya konsisten. Kalau mau transisi ke energi bersih, jangan kasih harapan palsu. Begitu orang sudah mulai percaya, jangan langsung digetok dengan pajak tinggi. Itu namanya pancing dan banting. Industri otomotif itu butuh kepastian. Konsumen apalagi, kita nggak mau beli mobil yang bulan depan status pajaknya berubah cuma karena ada peraturan menteri yang baru keluar. Jadi, buat teman-teman Otoblitz yang lagi galau, saran kita tetap sama. Riset itu wajib. Jangan cuma kemakan gaya hidup eco-friendly, tapi dompet kalian jadi korbannya. Pilih mobil yang teknologinya sudah matang dan didukung regulasi yang logis. Untuk saat ini, gelar mobil paling cerdas buat dibeli sepertinya kembali dipegang oleh barisan mobil hybrid. Akhir kata, tetap waspada dan kritis sama kebijakan otomotif kita. Jangan sampai niat hati mau menyelamatkan bumi, malah gagal menyelamatkan saldo tabungan sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa servis mobil kalian apapun mesinnya.